Hari ini, saya akan bongkar 4 cara untuk menyogok Tuhan. Jadi, perhatikan baik-baik. Pertama, berdoalah yang lama kepada Tuhan. Kedua, jangan lalai memberi persembahan kepadanya. Ketiga, rajinlah ikut pertemuan-pertemuan ibadah. Keempat, rajinlah membaca Alkitab yang banyak. Nah, itu semua adalah cara keliru yang sering kita lakukan kepada Tuhan. Jadi mari kita bongkar semuanya. Aku selalu berdoa, bahkan hampir setiap hari. Tapi lama-lama aku sadar, isi doaku itu-itu aja. Ya Tuhan, berikanlah aku jodoh. Ya Tuhan, berikanlah aku pekerjaan. Ya Tuhan, berikanlah aku jalan keluar akan tiap masalahku. Doa jadi seperti daftar permintaan. Aku minta dan meminta lagi. Dan ketika Tuhan belum menjawab, aku mulai kecewa. Tapi satu hari, saat aku baca Alkitab, aku terhenti di kisah anak bungsu dalam Lukas ke-15. Dia pergi dari rumah bapaknya, bawa semua berkat, bawa semua bagian warisannya. Tapi dia nggak bawa satu hal, yaitu hubungan dengan bapaknya. Dia cuma mau harta, bukan hati sang bapa. Dan aku sadar, aku adalah dia. Aku datang ke Tuhan untuk minta bagian, tapi aku nggak terlalu peduli dengan hadiratnya. Tapi ketika semua berkat itu nggak datang sesuai harapan, aku merasa kosong. Dan di titik itu, aku sadar, doa bukan soal meminta dan mendapatkan sesuatu. Doa adalah tentang mengenal hati dan kehendak Tuhan akan hidup kita. Aku selalu kasih persembahan tiap minggu. Aku transfer buat pelayanan, buat misi, buat gereja. Tapi, kalau aku jujur, dalam hati, aku selalu berharap sesuatu kembali. Bahkan aku pernah berpikir seperti ini. Kalau aku kasih lebih, Tuhan pasti bukakan pintu rezeki lebih besar kan? Kalau aku setia memberi, mungkin Tuhan lebih cepat jawab doaku. Waktu itu, ada orang bersaksi bahwa dia memberi 1 juta dan Tuhan balas 10 kali lipat. Aku langsung mikir, wah, aku juga mau coba deh kalau gitu. Dan di situ, aku sadar, aku memberi bukan karena aku mengasihi Tuhan, tapi karena aku ingin Tuhan membalas. Kenyataannya, hatiku sedang berbisnis dengan Tuhan. Lalu aku teringat kisah janda miskin dalam Markus ke-12. Dia cuma kasih 2 keping uang kecil. Gak ada angka fantastis. Tapi Yesus berkata, janda ini memberi lebih dari siapapun. Karena dia tidak memberi dari kelebihan, tapi dari kerelaan hatinya. Jujur, aku merasa malu. Karena selama ini, aku memberi dengan kalkulasi. Sementara janda itu memberi dengan kasih. Dan mulai hari itu, aku belajar memberi. Bukan supaya dibalas. Tapi, karena aku tahu, Tuhan sudah lebih dulu memberi segalanya. Aku suka melayani. Aku ikut panitia, paduan suara, pegang alat musik, jadi pengajar, bahkan ikut doa malam. Tapi belakangan aku mulai bertanya, kenapa aku sebenarnya melakukan semua ini? Apa karena aku cinta Tuhan? Atau karena aku ingin Tuhan melihat dan tersogok hatinya? Kadang aku juga merasa, kalau aku aktif di pelayanan, mungkin hidupku lebih aman, doa lebih cepat dijawab, masalah cepat diselesaikan. Aku pikir,
aku bisa membangun reputasi di hadapan Tuhan. Lalu suatu malam, aku terdiam saat membaca kisah Marta dan Maria dalam Lukas 10. Marta sibuk sekali melayani, bolak-balik dapur, menyajikan semuanya. Tapi Maria, dia hanya duduk diam di kaki Yesus, mendengarkan, menikmati hadiratnya. Dan Yesus bilang, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil darinya. Aku cukup terkejut, karena aku merasa aku adalah Marta. Sibuk, aktif, tapi lupa untuk diam dalam hadiratnya. Aku ingin Tuhan terkesan dengan pelayananku, padahal Tuhan hanya ingin aku hadir dan mengenalnya. Pelayanan jadi seperti pencapaian, padahal Tuhan gak cari pencapaian. Dia cari hubungan. Mulai hari itu, aku gak berhenti melayani, tapi aku berhenti menjadikan pelayanan sebagai alat tukar kasih karunia. Aku ingin melayani karena aku mencintainya. Aku sangat berusaha untuk hidup baik di hadapannya. Aku pikir, kalau aku cukup baik, Tuhan akan lebih cepat jawab doaku, lebih sayang sama aku. Kadang aku bahkan berkata dalam hati, kan aku udah nolong orang Tuhan, masa sih Engkau gak nolong aku balik? Aku pikir, perbuatan baikku bisa melembutkan hati Tuhan. Seolah-olah Tuhan sedang menunggu aku cukup baik, baru Dia bergerak. Tapi satu kali aku baca tentang anak sulung dalam Lukas 15. Seringkali kita fokus sama anak bungsu yang hilang. Tapi ternyata anak yang sulung juga terhilang, walau tetap di rumah. Dia berkata ke bapaknya, "Aku sudah bertahun-tahun melayani Bapa dan tidak pernah melanggar perintah. Tapi Bapa tidak pernah memberi aku anak kambing untuk bersukacita dengan teman-temanku." Coba perhatikan anak sulung ini. Dia taat, dia baik, tapi dia kecewa. Karena semua kebaikannya tidak dibayar dengan perayaan. Dan aku sadar, aku juga seperti itu. Aku merasa Tuhan berutang karena aku berbuat baik. Dan saat hidupku gak lancar, aku mulai berkata, "Tuhan, aku ini udah baik, kok Engkau diam aja?" Waktu itu aku mengerti, kebaikan seharusnya lahir dari kasih, bukan dari keinginan untuk mengontrol Tuhan. Dan di situ aku menangis, karena ternyata aku berbuat baik bukan karena aku mengasihi Tuhan, tapi karena aku ingin sesuatu darinya. Setelah semua yang aku alami, aku sadar satu hal yang sangat penting. Tuhan gak bisa disogok, bukan dengan doa yang panjang, bukan dengan persembahan besar, bukan dengan pelayanan setiap hari, bukan dengan kebaikan palsu. Yang Tuhan cari bukan usahaku untuk membuatnya terkesan, tapi hatiku yang sungguh-sungguh ingin mengenal Dia. Yesus gak mati di kayu salib supaya kita bisa mencicil berkat. Dia mati supaya hubungan kita yang rusak bisa dipulihkan. Kalau semua yang kamu lakukan cuma untuk mendapat sesuatu dari Tuhan, kamu mungkin kehilangan seseorang yang jauh lebih berharga, yaitu pribadi Tuhan itu sendiri. Hari ini, kalau kamu merasa jauh, kalau kamu sadar doamu dingin, kalau kamu tahu selama ini motivasimu keliru, jangan lari, jangan malu. Dia tetap membuka pintu bagimu. Kembalilah padanya. Dia menginginkan hatimu.